Metode terbaru deteksi kista melalui darah menstruasi. Seberapa tepatkah dalam mendiagnosa kista? Keluhannya sangat hebat biasanya nyeri haidnya. Dan nyeri haid yang sangat hebat ini bisa mengganggu produktivitas. Kemungkinan besar lebih dari 97% dia menderita kista. Kenali siklus menstruasi dan dampaknya terhadap perubahan psikologis dan hormon wanita. Suka nggak jelas gitu kadang-kadang. Apa tuh nggak jelas? Galau. Secara emosi tuh bisa tiba-tiba nangis gitu. Pokoknya aneh deh kalau bawaannya tuh moodnya jadi nggak beraturan ya? Moodnya nggak beraturan. Terbiasa menyimpan peralatan make up di kotak kecantikan Anda? Berikut tips penyimpanan untuk khasiat lebih dari produk kecantikan. Nah, biasanya kan ini lipstik sama lip balm bisa kita bawa kemana-mana tuh. Iya, betul banget. Bisa mencair kan teksturnya? Bisa. Nah, kalau sudah mencair bisa nih dimasukin lagi ke kotak. Hai pemirsa Dokter Indonesia, senang sekali nih hari ini saya ditemenin oleh seorang artis dan juga penyanyi cantik, Angel Peters. Apa kabar? Baik. Aduh Angel, sebagai perempuan nih ya, pasti sangat memperhatikan kesehatan dong kamu. Harus ya. Tapi kamu biasanya kalau untuk menjaga kesehatan, tipsnya apa sih? Aku memulai hidup sehat, pastinya dari olahraga, dari makanan yang aku dijaga ya? harus dijaga. Tapi nih Angel, kita nih ya sebisa-bisanya menjaga kesehatan kita tetap harus memperhatikan area organ kewanitaan. Oh, sangat dong. Itu Karena penting sekali. Memang itu penting sekali dan kadang-kadang nih ada yang kita kenal yang namanya kista ovarium. Pernah dengar dong? Pernah dengar. Kista ovarium. Memang nih pemirsa di rumah, kalau kista ovarium itu bagi orang yang belum menikah ini memang agak sulit untuk mendeteksinya secara pasti. Karena kalau kita menggunakan USG luar saja, mungkin yang kecil-kecil itu tidak bisa terdeteksi. Betul sekali. Tapi nih, ada seorang rekan sejawat saya ya, yang ternyata sudah mengembangkan metode untuk menguji adanya kista ovarium pada darah haid yang bisa kita temukan dalam pembalut. Kita langsung saja ya ngobrol-ngobrol dengan Dr. Iko. Ya, terima kasih Dr. Esa. Saya akan langsung menjelaskan gambar ini. Ya mungkin ibu-ibu Dr. Esa juga bisa lihat bahwa ini adalah gambar dari selaput dinding rahim ya, yang ada di dalam rahim seorang ibu. Sedangkan gambar ini menunjukkan darah haid atau darah menstruasi. Mengapa kita bisa mendeteksi atau mengenali adanya kista indung telur atau kista ovarium? Ya, kita bisa melihat bahwa pada pasien-pasien atau pada perempuan yang mengalami nyeri haid karena adanya kista, kita lihat ini ada garis merah. Serabut-serabut merah ini adalah menunjukkan bahwa pada seorang perempuan penderita kista ovarium bisa ditemukan adanya serabut saraf. Serabut saraf inilah yang menyebabkan, ini sangat sensitif, dia sangat mudah dirangsang, sehingga menyebabkan seorang perempuan kalau ada kista, dia akan mengalami nyeri haid. Ini adalah gambaran darah haid juga, tetapi pada perempuan yang tidak memiliki kista. Kita lihat di sini tidak ada gambaran serabutnya, serabut saraf tadi. Oleh karena itu, darah haid seorang perempuan bisa kita gunakan untuk mendeteksi bila dicurigai seorang perempuan ini mengalami kista atau tidak. Ini adalah data penelitian kami di klinik ya di Rumah Sakit Cipto, Dr. Mangunkusumo. Kita bisa lihat ini adalah gambaran dinding rahim. Kita lihat bahwa kalau ini dinding rahim yang bukan seorang penderita, ya, ini bukan penderita di dinding rahim maupun di darah haidnya tidak ada gambaran serabut saraf. Tetapi pada penderita kista, baik di dinding rahim maupun di dalam darah haid, kita bisa temukan adanya gambaran serabut saraf ini. Oleh karena itu darah haid saat ini bisa kita gunakan sebagai salah satu alat untuk mengenali atau mendeteksi bila ada kista ovarium, terutama pada perempuan-perempuan yang mengalami keluhan nyeri haid. Begitu Dr. Lisa. Silakan, aku di sini. Oke, wah menarik banget loh ini Dr. Iko. Karena buat orang-orang yang memang belum menikah nih ya, karena memang tidak diperbolehkan ya sampai saat ini untuk memberikan USG bagian dalam vaginanya. Betul, betul. Dan ini, apakah ini salah satu latar belakang dokter mengembangkan metode ini ya? Ya, betul sekali. Jadi pemeriksaan ini kita kembangkan
Karena ada dua sebenarnya alasannya. Yang pertama tentu pada seorang perempuan yang memiliki kista, kita sebutnya kista ovarium atau kista coklat, dia keluhannya sangat hebat biasanya nyeri haidnya. Dan nyeri haid yang sangat hebat ini bisa mengganggu produktivitas. Bahkan ada penelitian yang membuktikan produktivitasnya itu kalau diukur dengan uang itu ruginya sampai triliunan rupiah. Wow. Oleh karena itu concern kita adalah bagaimana kita mendeteksi ini ada kista ya tanpa yang sangat mudah. Ya. Kemudian yang kedua kita mengembangkan pemeriksaan yang tidak invasif. Kalau ambil darah takut perempuan. Kalau USG Takut nggak, Angel? Takut Takut ya? sih. kalau USG kalau belum menikah lewat vagina susah. Kalau tanda itu bisa dilihat secara langsung nggak sih, Dok? Dilihat secara langsung tidak bisa, Tidak bisa ya? Betul. Umumnya hanya berdasarkan keluhan ya, keluhan ya perempuan itu yang mengalami kista coklat atau kista endometriosis, umumnya dia mengalami keluhan nyeri haid ya atau dysmenorrhea, nyeri saat bersenggama, nyeri saat buang air kecil, nyeri saat buang air besar, terutama pada saat siklus haid. Nah itu ciri khasnya. Tapi nggak selalu kista kan ya, Dok ya? Iya, tentu tidak selalu kista. Artinya kemungkinan lain pun ada, misalkan seperti infeksi, ya, kemudian seperti penyakit lain, peradangan yang lain, usus buntu misalkan. Tetapi kista umumnya pada perempuan usia reproduksi antara usia 20 sampai 40 tahun itu kista endometriosis atau kista coklat merupakan penyebab terbanyak dari keluhan nyeri haid. Untuk proses pengecekannya sendiri membutuhkan waktu yang lama nggak sih? Ya, dari pengalaman kami melakukan pemeriksaan ini kurang lebih memakan waktu paling tidak 1 minggu. Ya, 1 minggu karena darah haidnya itu mesti lumayan lama ya, Dok, dulu. Ya, karena mesti diwarnai, betul, diwarnai. Kemudian dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop kurang lebih ya 1 minggu. Paling cepat mungkin bisa 4 hari, 5 hari. Oh, Gitu. oke. Kayak Angel ini belum nikah kan ya? Belum. Untuk meriksa nggak ada salahnya tentunya. Nggak ada salahnya dong, Nggak ada justru salahnya. lebih tahu cepat lebih bagus ya, Dok ya? Betul sekali. Nah, kamu tuh ada keluhan nggak selama misalnya PMS-nya saat nyeri kah? Atau Ya. pada saat menstruasi terlalu nyeri atau itu ada nggak sih? Kadang-kadang ada sih. Kadang-kadang tuh bisa sampai belakang sini nih, Dok nih. Ya. Sampai tulang belakang gitu. Kadang-kadang nyeri, tapi apa ya? Selama ini sih masih Masih tertahankan teratasi ya? sih, masih teratasi. Maksudnya nggak yang parah banget sampai bener-bener kadang-kadang tuh ada beberapa teman aku yang bisa sampai ada yang pingsan, betul sekali. atau nggak bisa bener-bener, aduh lagi apa namanya lagi PMS nih gitu, lagi menstruasi, bener-bener nggak bisa keluar dari tempat tidur gitu. Jadi kalau misalnya aku sih ya so far masih aman. Nah, gitu. itu mungkin itu juga bisa menjadi solusi nih buat orang-orang yang mungkin punya gejala tapi tidak berani periksa. Betul. Kemudian kalau misalnya kita lihat dari segi keakuratannya sendiri, tentu ini bisa sangat akurat karena Ya, lebih dari benar-benar dari 90%. dinding rahim ya. Ya. Oke, lalu kemudian kalau misalnya sudah terdeteksi nih, Dok. Ya. Treatmentnya, mungkin pemirsa di rumah juga banyak yang belum mengerti nih. Ya, penanganannya adalah begitu ada terdeteksi serabut saraf, ada 2 penanganannya tujuannya. Tujuannya apakah karena ibu ini datang, perempuan ini datang karena nyeri haid, atau yang kedua karena dia ingin anak, ingin hamil. Gitu. Kalau nyeri haid tentu tujuannya kita memberikan pengobatan yang mengatasi nyeri haid dan juga menekan pertumbuhan kista endometriosis. Nah, ternyata ada pengobatannya ya. Ya. Tidak selalu harus operasi. Tidak selalu pembedahan, tidak selalu pembedahan. Kalau pengobatan nyeri haid, selalu dimulai dengan pengobatan yang paling sederhana, ya bisa pil kontrasepsi, sangat banyak pilihannya. Untuk pemeriksaannya saat yang tepat nih, Dok, kapan? Tentu pada saat haid, ya pada saat haid. Kapanpun di antara hari pertama, Kapanpun, hari kelima mungkin? ya kapanpun. Biasanya kami menyarankan darah haid itu selama 5 hari itu dikumpulkan semua. Jadi pembalutnya jadi selama 5 hari pembalut itu. selama 5 hari itu ya, Dok ya? Ya, dikumpulkan kemudian kita seperti diperas begitu sehingga darah haidnya terkumpul dan kita cari dinding rahimnya. Boleh nggak sih, Dok, kalau misalnya udah 2 minggu yang lalu haid baru dibawa gitu? Nah, itu tidak bagus lagi karena Udah nggak sulit sekali akurat kita ya? mencarinya. Jadi nggak akurat ya, Dok? Jadi nggak Betul, akurat ya. betul. Oke, jadi ini bagi pemirsa di rumah mungkin ini merupakan suatu solusi ya, harapan baru bagaimana deteksi dini kista ovarium ataupun kista coklat yang ada di tubuh para wanita. Terima kasih banyak ya, Dr. Iko atas informasinya. Pada hari ke-12 sampai ke-13 saat siklus menstruasi, wanita akan lebih percaya diri dan centil. Pasti Angel lagi seneng-senengnya dandan. Oh ya? Karena kadar estrogen meningkat drastis.